Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sugeng enjing para pemirsa. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, pada hari yang berbahagia ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pekebun kelapa sawit, dari para netizen, para pejuang di bidang pertanian. Kali ini ada dari kelapa sawit. Kenapa kita sebut pejuang? Karena ya Indonesia ini kan sebagai produsen CPO terbesar di dunia, kebunnya terluas di dunia. Ya, patut berbangga kita. Ya, meskipun tidak kita punya semua, tapi kan kita kan salah satu, kalau disebut nomor satu, number one, itu kan ya senang juga kan gitu. Dan ini terbukti memberikan kontribusi devisa kepada negara yang terbesar, itu ya inilah lumayan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bahan tanaman unggul kelapa sawit. Nah, kebetulan kami dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit ya yang bertanyakan dari kami lah. Oleh karena itu saya mengundang pakar atau pemulia tanaman atau breeder kelapa sawit, yaitu Pak Hernawan Yuli Rahmadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Wawan. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Ya, jadi ini mau curhat ini, Mas Wawan. Jadi saya kan nggak bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi kan saya simpen lama kan gitu. Nanti kapan-kapan saya tanyakan ahlinya gitu. Ya, Pak. Jadi pertanyaannya begini, Mas Wawan. Pak, saya sudah membeli kecambah PPKS. Kan gitu. Alhamdulillah sudah sampai. Apa yang saya impi-impikan sudah sampai. Kan itu. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya cuma bantu ngasih nomor handphone aja marketing gitu. Jadi penghubung kan, Pak? Iya. Kalau sekarang kan ngetren itu Mas sebagai narahubung. Kan narahubung. Ya itu namanya networking apa itu? Iya. Nah, itu narahubung. Saya itu pun forward aja. Silakan hubungi kan gitu. Itu kan jadi pelicin dan pelancar pekerjaan semua, Pak. Gitu. Apa namanya kan networking ya kan. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, terus sekarang sudah saya kecambahkan. Saya kecambahkan. Ini Mas Wawan. Jadi saya itu di kawan-kawan petani ini kan banyak ini nggak sabar menunggu mengecambah pertumbuhan bibitnya itu loh Pak. Mas. Iya Pak. Pak ini baru 5 hari kok nggak muncul-muncul. Ayo sabarlah baru 5 hari dibuka gini nggak muncul. Ya ini nggak maksud saya sabar gitu. Ini sudah kok belum muncul, sabar ditunggu dulu. Wah gitu. Terus ini jadi ada bercak satu Pak ini dulu kena penyakit apa kan baru bercaknya satu daunnya baru 2. Sabar dulu ditunggu perkembangannya, sering saya sabar. Dan tiap hari nggak usah ditengok-tengok terus. Nah, gitu. Ini yang terjadi. Iya. Ya ini kan pengalaman. Kemudian ya ini kalau yang ini pertanyaannya sudah ini Mas, sudah gede, sudah PN dan sudah ada yang di main nursery. Nah, pertanyaannya ini yang benar-benar. Kalau yang itu memang tanya Mas, tapi kan jangan terlalu perhatian kali juga gitu. Iya. Jadi Pak katanya ini kan benihnya benih unggul bersertifikat, tapi kok ada saja 1-2 yang ini harus diafkir karena daunnya daun lalang, kemudian ada yang merungkel-merungkel, dan itu katanya harus diafkir. Tapi katanya benih unggul gitu. Jawabannya gimana itu Mas Wawan? Ya, Pak. Ya silakan Mas. Iya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya saya sangat berbahagia sekali karena netizen dan pejuang sawit ini sangat semangat Pak
Iya. ya kan? Karena berarti dia setiap hari nengokin, setiap hari nungguin. Wah, itu berarti kan passionnya sangat tinggi Pak untuk menanam sawit itu Pak. Iya, iya. Iya betul kan. Nah, tapi dari passion itu pasti timbul pertanyaan-pertanyaan kan Pak. Ini Iya. udah beli kecambah yang asli, mahal, kok masih diseleksi gitu. Oh, iya. Wah, jadi pertanyaan besar. Nah, mungkin begini Pak. Harus kita pahami semua bahwa benih kelapa sawit itu adalah produk dari makhluk biologis. Ya. Makhluk hidup ya Mas ya. Makhluk hidup yang itu tidak bisa kita kontrol 100% speknya. Beda kalau kita pesan motor Honda Scoopy 125 cc, ya sama persis, nggak ada beda dengan satu yang lain. Nah kalau kita bikin benih kelapa sawit, kita serbu ke pohon induk dura dari tepung sari pohon bapak, kita hanya menunggu rezeki dari Gusti Allah. Mau dapat yang kayak apa. Tapi cara menseleksi kita untuk mendapatkan benih itu sudah dengan cara ilmiah, Pak. Jadi kita sudah amati produksinya, kita sudah amati angsa pandangnya, tapi begitu kita mau mereproduksi atau memperbanyaknya, kita masih menggantungkannya kepada mekanisme biologis dari makhluk hidup sawit itu sendiri, Pak. Jadi kita tidak bisa mengatur speknya sama persis semua. Karena itu tadi dari misalnya 1 tandem itu kita menghasilkan 1000 benih kelapa sawit, pasti salah satu di antaranya, beberapa di antaranya akan mengalami kelainan genetis. Itu Pak. Mas, jawaban yang pertama kan intinya ini kan pabrik biologis, pabrik makhluk hidup. Betul. Bukan pabrik yang itu mekanis yang memang Mas, itu kalau pabrik yang biasa itu malah sama persis, malah dibikin beda Mas, ya kan? Nah, malah dibikin ada nomor serisnya beda-beda. Nah itu, padahal itulah supaya beda malahan kan gitu. Contoh Mas, contoh. Itu sama persis antara tadi sama menyebutkan Honda itu antara apa namanya Toyota dan Daihatsu. Iya. Ya kan? Itu justru itu sama persis, tinggal logonya diganti ya. Satu apa Aida, yang satu Agia kan gitu. Ya, satu ras jadi Terios. Nah, ya gitu, padahal sama persis ya, pabriknya, makanya bisa dibikin pabrik kan. Gitu. Cuman lampunya dibedain dikit ya Pak. Itu sengaja, malah sengaja. Ya, betul. Ini memberikan ilustrasi saja supaya memberikan pengertian. Terus itu kalau pabrik itu karena genetis di dalamnya itu kan Mas. Iya betul Pak. Kebetulan zaman sekarang yang diseleksi itu kan kalau nggak salah kan produksinya yang tinggi ya kan Mas. Betul. Itulah sudah dipilih meskipun ada parameter-parameter ikutannya ya kan, panjang telepon apa gitu-gitu. Tapi yang dikontrol ketat itu kan ya produksinya. Kalau dari segi produksinya kan ya kurva normal itu kan Mas. Artinya yang di ujung-ujung yang menyimpang itu ya sedikit, tapi secara umum ya betul kan itu produksi. Tapi kan daun lalang itu yang di samping-samping itu tadi. Iya, ya ini Pak, saya analogikan lagi Pak ya. Iya, gimana? Sama seperti manusia juga itu Pak. Oh iya, gimana? Ya, jadi kalau manusia itu kita hitung ada kelainan Down syndrome, 1 dari 10.000 manusia itu kena Down syndrome misalnya. Ya, 1 dari 10.000. Nah, kalau kelapa sawit pun sama gitu. Daun lalang itu 1 dari misalnya 5.000. Jadi Bapak beli 5.000, 1, 2 itu pasti ada daun lalangnya Pak. Karena sama-sama makhluk hidup. Gitu. Dan itu biasa gitu, jangan dianggap nggak Ini cara seleksinya ini kan yang penting pengertian itu loh Mas. Itu tuh biasa muncul itu biasa. Betul. Ya, kan ada seleksinya gitu. Betul Pak. Kita sudah memilih pohon bapak dan pohon ibu terbaiknya untuk produksi. Tapi begitu pun waktu kita melakukan persilangan buatan, perkawinan buatan, itu hasilnya bisa saja terjadi kelainan genetis karena hal-hal yang tidak bisa kita atur Pak. Karena itu semua terjadi secara random, acak gitu. Ya itu kan ilustrasi manusia tadi juga gitu Mas. Betul. Ini ilustrasinya hampir sama. Itu bapak ibunya sama Mas, iya kan? Betul. Punya anak 10, ya kan? Iya. Itu aja nggak sama persis waktu ya kan Mas? Betul Pak. Ya kalau dari
keluarga besar masing-masing masih ada yang lucu, ada yang galak, ada yang dieman, nah, kan gitu-gitu kan Pak. Ya, tapi gini Mas, memang dari parasnya ada yang Wah, mirip, mirip-mirip semua. mirip tapi bedanya sedikit. Nah, Ya, itu faktor yang itunya. Kadang ya ada yang betul. apa sedikit lah, Ya, istilahnya cacat sedikit. karakternya itu pasti ada pembedanya, nggak sama. Iya. Ya, kembar identik pun sebenarnya kalau dicari-cari ada lah satu Nah, dua yang itu beda. kembar identik pun beda Mas itu. Ya, Itu tadi ya, jawabannya. Tetapi betul. kan kita cara seleksinya, produksinya kan sudah berusaha itu yang terbaik. Terbaik sih, Oleh Pak. karena itu kita kan juga sudah mengantisipasi itu dengan memberikan refraksi Betul. berapa Mas? 5% Dua, ya? ya, kalau yang dulu Mas 2,5%, sekarang ya. Sekarang 5% nampaknya Mas. 5% tadi Pak. Ya, jadi paling tidak itu sebagai sebenarnya adalah asuransi dari perusahaan untuk diberikan kepada konsumen nanti jika terjadi kerusakan di jalan maupun kelainan genetis tadi Pak. Jadi Ya. ditanggunglah nanti kalau misalnya di pengiriman ada cacat-cacat sedikit karena patah atau sebagainya, dan waktu ditanam misalnya tadi ada yang daun lalang dan minter, dan juga Pak ada satu lagi yang bisa menyebabkan kelainan itu Pak. Apa itu Mas? Misalnya nanam kecambahnya kebalik Pak. Oh ya. Nah, jadi radikulanya di atas, plumulanya di bawah. Nah itu keluarnya pasti daunnya melingkar-melingkar seperti kelainan genetis juga. Dan itu juga harus diseleksi Pak. Oh, oke. Iya. Nah terus selain itu Pak sebenarnya konsumen ini juga diberi apa ya bonus. Selain refraksi 5%, kita juga sebenarnya bisa memilah dari double tone multi NW. Nah, itu yang lupa dia apa Mas? Lupa dia apa itu? Jadi kalau kita hitung-hitung Pak beli 1 dapat 2 itu bisa. Oh iya. Nah, Karena kalau pertanyaannya balik lagi Mas, hampir sama. Itu dari dulu Pak double tone atau apa tritone itu tadi. Nah, itu bisa dipakai enggak? Apakah nah itu bisa di apa samalah sifat genetiknya kan gitu. Betul, iya Pak. Ya. Kalau Ya, itu persis seperti kembar, karena bapak ibunya kan sama gitu, hanya dari satu rahim. Jadi kan sel telur sawit itu dibagi 3 Pak. Kalau kita lihat buah sawit ya, di putiknya itu di ujungnya itu kan ada 3 tangkai Pak. Iya iya. Ada 3 tangkai. Nah masing-masing ini menuju ke ovarium yang sama. Oh iya. Ada 3 sel telur di dalam buah sawit itu. Pecat bakal buah di bunga. Nah kalau 3-3 tersebut berbarengan itu bisa dikerjain jadi inti, dan di dalamnya bisa dikerjain jadi embryo, dan 3-3-nya bisa jadi kecambah. Nah karena sel telurnya sama, tepung sarinya sama, kualitasnya pun sama persis. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Dan itu sudah dibuktikan Mas di beberapa perusahaan itu ditanam sampai datanya ada itu ya hasilnya tetap sama gitu. Ya, itu kan bukan hanya teori lagi sudah dipraktekkan. Tapi gini ngomong-ngomong Mas, itu saya pernah nemukan yang 4 loh, itu gimana itu Mas? Iya berarti kan itu kan kayak Bapak nyari semanggi daun 4. Oh. Kan 1 dari berapa ribu. Oh. Seperti yang daun lalang tadi, itu kan juga jadi kelainan genetis juga. Oh, iya. Jadi yang 4 itu jarang Bapak bisa menemukan, wah bagus. Oh iya, saya pernah itu Mas, 4 waktu itu. Iya. Iya. Jadi terima kasih Mas Wawan sudah menjawab dengan jelas kenapa masih ada yang abnormal kemudian justru itu harus diseleksi. Jadi saya tegaskan lagi itu hal yang biasa karena ini adalah reproduksi pabrik makhluk hidup biologis yang ada genetisnya itu tidak sama persis, tetapi yang karena kita cari adalah produktivitasnya, maka dengan kurva normal itu maka itu ya ada tapi kan sangat kecil dan itu sudah dieliminir dengan tambahan refraksi, kemudian ada itu tadi double tone dan sebagainya. Artinya sudah cukup lah, tidak dirugikan kan gitu. Dan itu justru supaya tidak merugikan ya di akhir saja. Dan itu ajar. Oke, terima kasih Mas Wawan sudah berbagi dengan para kelapa sawit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.